Kata orang tua ini 1 dinar. 1 dinar ini setengah dinarnya dia berikan sedekah kepada orang untuk buka puasain orang di Ramadan. Setengah dinar, 1 dinar emas itu cukup banyak gitu kan. Setengahnya dia kasih sedekah, setengahnya dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang pemilik uang, dah saya nggak mau. Semoga Allah balas dia saja dengan ini. 1 dinar pun dia tidak mau kasih. Dia pulang pada istri, dia bilang kita harus kembalikan ini. Tidak bisa lagi, orang yang tidak mau. Besok saya akan temui, besok ditemui lalu kata dia, ikutlah ke rumah, ke tempat saya. Kau akan saya perlihatkan emas yang kau hilang. Terus dia datang ke rumahnya, kemudian masuk ke situ lalu saya pamit sama yang punya rumah ini, si kakek ini saya juga boleh masuk. Karena dari awal saya ikuti kisah ini. Begitu duduk, dikeluarkan peti tersebut dikasih orang Khurasan ini, kemudian buka, ditemukan sama jumlahnya memang 1000 dinar. Tiba-tiba dia ambil, dia tidak terima kasih langsung dia pergi. Maka si orang tua ini sama keluarganya semua bingung gitu. Ada orang sepelit ini, 1 dinar pun dia tidak mau kasih padahal sudah dikembalikan 1000 dinar. Nabi SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah dan yakinlah kemenangan itu hanya akan diraih dengan kesabaran. Riwayat Imam Ahmad jadi 1 halaman 126 nomor 12. Kata beliau demikianlah. Sudah jelas bahwasanya kebaikan dunia semuanya kembali kepada kesabaran. Begitu juga kenikmatan akhirat. Tidak akan ada yang dapat meraihnya kecuali orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Insan ayat 11 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan dia memberi balasan kepada orang-orang atau mereka kepada mereka kesabaran, ya, mereka dengan surga dan pakaian sutra. Lalu teman-teman tidak asing, ini banyak di YouTube saya angkat kisah ya. Kisah pernah saya ceritakan masalah terong, orang menikah dengan seorang wanita pemilik rumah karena dia bersabar tidak jadi makan terong yang haram itu. Kisah beberapa waktu lalu kita ceritakan seorang kakek tua ya, yang miskin sekali, umurnya sudah 80 tahun. Kemudian dia juga menaungi sekitar 8-9 orang wanita, istrinya, ibunya, saudarinya 2, anaknya perempuan 4. Jadi banyak, tapi dia miskin. Kemudian dia tidak punya makanan untuk makan berbuka puasa ataupun sahur di Ramadan. Dia duduk di sebuah tempat, dia temukan ada peti. Ternyata isinya emas. Ya, kemudian dia buka emas. Maka pada saat itu di benaknya muncul pikiran was-was syaitan, sekarang sudah halal dia untuk ambil karena dia tidak bisa lagi makan, tidak ada makanan untuk dia makan buka puasa. Tadi sahur tidak makan apa-apa, gitu kan, cuma minum air putih. Maka dia pun mengatakan pada dirinya tidak mungkin. Saya harus bersabar. Ini bukan hak saya. Saya akan kembalikan pada pemiliknya. Ditutuplah. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Akhirnya dia cerita sama istrinya. Istrinya mengetahui. Istrinya juga mengatakan kalimat yang sama. Kita susah, sudah kau punya hak untuk pakai, sekarang kau temukan itu barang. Dia bilang tidak bisa. Jangan pernah kau sentuh ini. Kita harus bersabar, ini cobaan dari Allah SWT. Bahkan kalau kau berani sentuh peti emas ini, kau ambil, kau akan saya ceraikan. Padahal umurnya sudah 80 tahun lebih, istrinya juga sudah mendekati umur begitu, sekitar 75 tahun. Jadi saking takutnya. Terus kemudian besok hari dia dapat di Masjid Haram ada orang yang mengiklankan, kalau siapa yang menemukan peti emas saya akan kasih, semoga Allah luaskan rezekinya dan seterusnya. Maka orang tua ini berkata, kalau seandainya ya ada yang menemukan emasmu, kau kasih bayaran enggak? Kata orang itu berapa dia minta? Kata dia 100 dinar, gitu kan. Minta 10% lah dari harta emas, karena emas itu kalau salah ada 1000 ya, dinar pada saat itu. Dia bilang tidak, orang itu bilang. Saya orang mau kembalikan karena Allah silakan. Kalau dia tidak mau kasih, dia tidak mau kembalikan ya urusan dia sama Allah. Dia pulang ke rumah dia bilang sama istrinya, kayaknya kita nggak bisa nih. Orang ini nggak, saya sudah temukan pemiliknya, tapi dia nggak mau kasih uang. Kata istrinya coba bilang lagi besok kembali lagi ketemu. Orang itu iklankan lagi di atas batu depan Ka'bah. Wahai muslimin, siapa yang temukan peti saya akan kasih, saya akan doakan semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Orang tua ini berkata lagi, hai anak muda, orang Khurasan kebetulan dari wilayah Iran ya. Dia mengatakan, hai orang Khurasan, kalau orang dapat berapa kau kasih? Kata orang itu, berapa dia minta? Katanya dia 10 dirham, 10 dinar. Kata orang yang punya uang tidak akan kasih. Dia pulang lagi kepada istrinya. 10 dinar pun orang ini tidak mau. Coba minta lebih sedikit kata istrinya. Besok ketemu lagi orang yang sama.
iklanin lagi. Kata dia, orang tua ini berapa kau akan kasih? Dia bilang berapa dia minta? Kata orang tua ini 1 dinar. 1 dinar ini setengah dinarnya dia berikan sedekah kepada orang untuk buka puasain orang di Ramadan. Setengah dinar, 1 dinar emas itu cukup banyak gitu kan. Setengahnya dia kasih sedekah, setengahnya dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang pemilik uang, dah, saya nggak mau. Semoga Allah balas dia saja dengan ini. 1 dinar pun dia tidak mau kasih. Dia pulang pada istri, dia bilang kita harus kembalikan ini. Tidak bisa lagi, orang yang tidak mau. Besok saya akan temui, besok ditemui, lalu kata dia, ikutlah ke rumah, ke tempat saya. Kau akan saya perlihatkan emas yang kau hilang. Terus dia datang ke rumahnya, kebetulan pada saat itu yang ceritakan ini Tabari, Imam Tabari rahimahullah. Salah satu penulis tafsir dan segala macam banyak ilmu pengetahuan yang didalami oleh beliau. Dia bilang saya waktu itu masih belum alim, belum kaya, belum segala macam. Saya tahu kisah ini dari awal, saya ikutin sampai ke rumah. Rumah itu gubuknya mau rubuh bangunannya, pintunya mau rubuh. Saya masuk ke rumah tidak ada sama sekali lapisan tanah saja. Di depan saya ada banyak orang-orang tua perempuan, bajunya kusut-kusut gitu. Kemudian masuk ke situ lalu saya pamit sama yang punya rumah ini, si kakek ini saya juga boleh masuk. Karena dari awal saya ikuti kisah ini. Begitu duduk, dikeluarkan peti tersebut, dikasih orang Khurasan ini, kemudian buka, ditemukan sama jumlahnya memang 1000 dinar. Tiba-tiba dia ambil, dia tidak terima kasih, langsung dia pergi. Maka si orang tua ini sama keluarganya semua bingung gitu. Ada orang sepelit ini, 1 dinar pun dia tidak mau kasih, padahal sudah dikembalikan 1000 dinar. Tapi apa yang terjadi? Sabar dia. Maka dia mengatakan pada istrinya, bersabarlah. Pasti Allah ingin sesuatu dengan ini. Ternyata kata Imam Tabari, saya sudah tidak tahu mau bilang apa. Para perempuan-perempuan itu digambarkan sebenarnya dalam bukunya seperti orang yang kaget, yang mulutnya terbuka. Kok bisa terjadi? Ya, maaf, kok bisa ada orang begini? 1 dinar pun tidak mau gitu. Maka setelah beberapa saat kembali lagi orang itu, ketuk lagi pintu. Saya seakan-akan mau jadi tamu. Kata orang tua ini, kata Imam Tabari, dia buka pintu orang itu. Lalu orang tua ini masih mengatakan, ada apa? Dia bilang, saya ingin bertamu. Kata orang tua, orang anak muda itu. Kata orang tua ini, silakan masuk, masuklah. Dia lain, tapi saya nggak punya apa-apa ini Ramadan. Kata dia, tidak masalah. Perlu anda tahu, sebenarnya saya punya 3 kali lipat dari emas seperti ini. Ada 3000, ini 1000 ini. Ini ditinggalkan oleh ayah saya. Ayah saya orang kaya, tinggalkan. Tapi di Khurasan sana. Waktu dia mau meninggal, dia wasiatkan kepada saya. 1 dinar, 1 peti dinar, 1000 dirham ini. 1000 dinar ini kau pakai untuk haji. Bagi warisan. 1000 dinar lagi, ya, kau pakai pergi haji. Kemudian 1000 dinar lagi kau bawa sementara haji itu. Kan ini kebetulan di musim haji. Kau bawa ke haji, ke Mekah sana. Cari selama perjalanan orang yang paling susah dalam hidupnya menurut kau. Ya, kasih 1 orang saja 1000 dinar itu sedekah dari saya. Sepertiga hartanya. Karena bukan boleh wasiatkan sepertiga harta. Maka dia bilang, saya dari awal melihat tidak ada orang yang lebih butuh daripada kamu. Ditaruh uang itu lalu dia pergi. Anak muda ini. Begitu dia pergi jauh, kata Imam Tabari, saya sama kakek ini tua coba mengejarnya juga tidak bisa dapat. Karena orang itu sudah tidak ada. Maka dia pun kembali ke rumah lalu dia tersenyum si kakek ini sambil mengatakan, ya ketahuilah, dia panggil istrinya, ketahuilah ini akibat sabar. Allah bukan cuma kasih kita 100 dinar atau 10 atau 1, tapi Allah kasih semuanya karena kesabaran kita. Coba kita ambil kemarin, mungkin Allah tidak akan berikan kita seperti ini. Pasti Allah akan buat orang ini pergi cari orang lain. Karena kita seperti tidak lulus dalam tes itu gitu. Lalu kemudian kata Tabari, dipanggillah semua perempuan-perempuan yang tua itu, termasuk 2, ada anak perempuannya masih gadis, 2 orang, saya juga duduk, maka kami 10 orang. 8 orang perempuan, 9 sama si kakek, lalu 10 orang sama saya. Lalu kemudian mulailah dia bagi-bagi uang dinar itu. Jadi saking dermawannya si kakek ini, walaupun dia sudah susah hidupnya, dia masih bagi-bagi 1 koin, 1 koin, 1 koin. Terus sampai habis. Karena jumlahnya 1000 dan mereka 10 masing-masing dapat 100 dinar. Gitu kan. Maka setelah itu kata Imam Tabari, belum sesaat ibu-ibu ini semua pada keluar, pergi belanja di pasar, beli makanan segala macam. Tiba-tiba berubahlah keadaan tersebut. Saya datang keesokan harinya, saya pun mengambil uang tersebut, saya temukan uang itu uang yang paling berkah. Saya pakai untuk ilmu segala macam. Beberapa tahun setelah itu saya kembali, saya datangi lagi rumahnya orang tua itu, rupanya dia sudah meninggal. Dan ternyata rumah mereka sudah tidak ada. Saya tanya mana keluarganya si fulan, kakek itu. Mereka mengatakan, oh itu sana orang-orang kaya di kota Mekah. Jadi kaya raya semua gara-gara 100 dinar tadi itu setiap orang. Dan anak-anaknya yang 2 atau 4 orang perempuan semuanya nikah sama tokoh-tokoh masyarakat di Mekah. Tapi semua itu efek daripada
kesabarannya. Jadi kadang-kadang cobaan datang itu Allah SWT ingin uji kita. Mungkin kita temukan handphone, temukan uang, temukan kesempatan berzina, temukan kesempatan apa. Itu Allah ingin menguji kita. Allah sedang melihat. Kita lalui enggak? Kalau kita lalui berarti di ujung sebuah cobaan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Ya, antum lulus atau tidak lulus itu tergantung daripada upaya antum di situ. Selanjutnya dalilnya adalah setelah surah Al-Insan tadi ya, ayat 11 sampai ayat 12, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersabar itu akan diberikan kebaikan dunia semuanya ya, dan juga dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Maka Allah memelihara, artinya ayatnya maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati di hari kiamat, dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Juga surah Al-Furqan ayat 75 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberi balas dengan martabat yang tinggi dalam surga, derajat yang sangat tinggi karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi karena kesabaran selama di dunia, tetap komitmen menjalankan perintah Allah, sabar dalam sholat malam, dalam sedekah, dalam segala macam. Juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, peluang-peluangnya ditepis, dihindari dan seterusnya. Juga sabar dalam cobaan-cobaan harian, penyakit, gangguan orang dan seterusnya. Balasannya surga. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian disebabkan kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi ternyata sambutan malaikat nanti kalau kita masuk surga itu adalah salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian. Selamat kalian masuk surga ini karena kesabaran kalian. Tadi sabar dalam mengerjakan ketaatan, duduk di majelis ilmu begini, apa sajalah ya, mencari nafkah buat keluarga, apa saja, semuanya itu butuh kesabaran. Begitu juga dengan maksiat-maksiat, setiap kesempatannya kita coba tepis ya. Dan termasuk dalam salah satu ayat Al-Quran, kalau ada orang beriman itu pada saat dia sudah mulai terjerumus, lalu dia segera kembali ya. Dan mereka sadar, orang seperti ini insya Allah termasuk masih masuk dalam orang yang sabar. Kemudian juga dalam kata beliau, dengan demikian berarti sabar itu adalah sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya kenapa dalam sebuah hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Dan tidaklah seseorang itu diberi kebaikan yang lebih luas daripada kesabaran itu. Hadis Bukhari jadi 3 halaman 335, nomor 1469, Muslim jadi 2 halaman 729 dan juga nomor hadisnya 1053. Sabar itu terbagi atas 3 macam, kata beliau, sabar terhadap ketaatan, sabar dari kemaksiatan, serta sabar terhadap ketentuan takdir atau musibah dari Allah yang menjadikannya sakit atau menjadikan sakit. Adapun sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan itu banyak dan berulang-ulang. Salat 5 waktu, salat malam dan seterusnya. Oleh karena itu jiwa kesulitan dan merasa berat untuk menjaganya. Maka seorang muslim wajib bersabar untuk melaksanakan ketaatan yang berulang-ulang. Dan dia tidak boleh meremehkannya karena terus berulang-ulang atau terulang-ulang. Karena itu Allah memuji orang-orang yang menegakkan salat, sebagaimana Allah Maha Suci dan Maha Pula berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang tetap komitmen, istiqamah, rutin mengerjakan salat mereka, dan mencela orang-orang yang menegakkan salat tapi mereka itu lalai. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya ya. Dan melarang dari membatalkan amal. Maksudnya di sini dan mencela orang-orang yang menegakkan salat tapi mereka ya, mereka itu ya,
Tidak tahu sambungannya di sini ya. Baiklah, yang jelas dua ayat ini yang menekankan bagaimana Allah memuji orang yang istiqomah dalam mengerjakan sholat terus menerus dan tidak menganggap remeh. Di sini kesabaran dia dalam komitmen mengerjakannya, terus menerus sholat 5 waktu, terus menerus jaga sholat malam, semua sholat intinya, terus menerus menjaga ketaatan-ketaatan, terus menerus meninggalkan kesalahan-kesalahan. Ini semua masuk dalam masalah sabar. Saya pernah menonton sebuah cuplikan, ada seorang mu'allaf masuk Islam. Waktu ditanya, jadi dia Masya Allah jadi da'i setelah itu. Tapi salah satu waktu ditanya, kenapa anda pertama tertarik dengan Islam? Dia bilang, saya tidak pernah menemukan ada orang, ada komunitas manusia seperti kaum muslimin. Baik dalam istiqamah mengerjakan sebuah perintah, dalam sehari mereka harus sholat, habis sholat ada zikir, dalam sholat itu ada bacaan yang harus dijaga, ada kewajiban-kewajiban, ada yang membatalkan yang dia harus hati-hati darinya. Dia komitmen mengerjakan apapun. Dan yang luar biasa, tidak pernah saya lihat komunitas yang sesabar kaum muslimin. Mereka adalah komunitas manusia yang begitu datang cobaan, mereka paling cepat untuk bangkit kembali. Karena memang kita tahu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah kan. Kita bersabar. Bahkan termasuk putus asa dari rahmat Allah dosa besar. Kita pernah pelajari di hari Rabu malam bahasan kita di masjid ini tentunya. Maka itu juga masuk dalamnya. Gara-gara itu dia masuk Islam. Dan dia tidak temukan dalam komunitas masyarakat yang mereka kalau putus asa sedikit, mereka bisa bunuh diri, mereka segala macam. Kalau Islam semua melarang itu. Satu sisi ada larangan, ancaman berbuat dosa, bunuh diri misalnya. Sisi yang lain kita juga disuruh terus termotivasi untuk mengejar taubat dari kesalahan-kesalahan dan juga berusaha mengejar yang terbaik dari pahala yang bisa didapatkan. Juga dalam surah Muhammad ayat 33, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Ya. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Oh, jadi kalau kita tarik dari paragraf yang sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menegakkan salat terlalu istiqamah dan mencela orang yang menegakkan salat tapi mereka lalai, dan juga melarang dari membatalkan amalan. Potongan ini mungkin secara cetakan buku saya lihat terlalu dekat dengan terjemahan ayat. Begitu ya yang pegang buku itu. Di halaman 83 di atas ayat surah Muhammad ayat 33, di atas Allah SWT berfirman ada kalimat dan melarang dari membatalkan amalan. Ini semestinya secara penulisan harusnya ada spasi yang cukup untuk memisahkan antara ayat Al-Ma'un 5 dengan kalimat ini. Jadi sebenarnya melarang dari membatalkan amalan dalilnya adalah surah Muhammad 33 itu. Ya. Jadi paragraf ini sebenarnya ada sendiri. Artinya kita disuruh dimotivasi untuk menjaga istiqamah, sabar dalam mengerjakan ketaatan dan jangan sampai membatalkan amal. Jangan tengah jalan putus asa. Puasa ya sabar aja sampai habis. Jangan batalkan tengah-tengah misalnya. Dan seterusnya. Maknanya kata beliau, apabila kalian telah masuk dalam ketaatan, maka bersabarlah, sempurnakanlah dan janganlah memutuskannya. Berapa banyak orang yang senantiasa ke masjid dan menjaga sholatnya. Kemudian habislah kesabarannya. Akhirnya meninggalkan masjid dan putus dari sholatnya. Dan berapa banyak orang yang memulai menghafal Al-Quran. Kemudian pudar kesabarannya. Akhirnya tidak menyempurnakannya dan seterusnya. Maka sudah seharusnya bersabar terhadap ketaatan. Wahai muslim kata beliau, sabarkanlah dirimu terhadap ketaatan kepada Rabbmu. Manakala di waktu pagi katakanlah kepada dirimu, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah. Karena boleh jadi hari ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan apabila di waktu sore katakanlah kepadanya, kepada jiwamu sendiri, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah. Karena boleh jadi malam ini merupakan yang terakhir bagimu. Dan teruslah begitu sehingga kamu dapat menyerahkannya jiwa ini kepada Rabb pencipta dalam keadaan ridho dan diridhoi. Lalu akan dikatakan kepadanya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah akan berfirman, maka masuklah ke dalam jamaah di hamba-hambaku, maksudnya kelompok hamba-hambaku, dan juga masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 29-30. Termasuk untuk sabar di atas ketaatan adalah sabar dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi keduanya telah lanjut usia. Juga sabar dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah jihad. Sebagaimana ulama salaf berkata, aku perangi diriku selama 30 tahun. Dan tidak ada yang paling menyulitkanku daripada mencari ilmu. Karena itulah ketika Musa AS berkata kepada Khidir dalam surah Al-Kahf
Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, maksudnya oleh Allah. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun. Maka ketika beliau tidak dapat menahan kesabarannya karena melihat perbuatan-perbuatan Khidir yang mengherankannya, maka Khidir berkata di Al-Kahfi 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Khidir lalu berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, hai Musa. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi waktu itu kisahnya kita sudah mungkin tahu, tapi saya ingatkan kembali. Musa alaihissalam sempat berkata kalimat, dia mengatakan alaihissalam, aku adalah orang yang paling mengetahui hukum Allah di muka bumi. Musa alaihissalam tidak niat sombong. Tapi kata-kata ini dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada Musa alaihissalam malaikat yang mengatakan, Allah mengitip salam kepada hai Musa dan memberitahukan kalau Allah punya hamba yang lebih pintar daripada kamu. Pergilah. Dan untuk menunjukkan pada saat itu ternyata ilmu Allah sangat luas kepada Musa alaihissalam, Allah tidak langsung menyebutkan siapa orang itu. Allah SWT ingin memberikan ilmu kepada Musa, cuma dikasihkan cirinya. Kau akan jalan nanti, melewati pinggiran lautan, dan bawalah ikan di dalam sebuah wadah. Kapan ikan itu loncat ke air, di pinggir laut yang sedang kau lewatin, disitulah lokasinya orang itu. Maka Musa AS bawa itu. Ya. Terus jalan, setiap istirahat itu ikan selalu ditaruh di atas batu, dekat air, tidak loncat-loncat ikan ini. Terus saja sampai Nabi Musa alaihissalam, kalau tidak salah waktu itu bersama Yusha alaihissalam, Nabi yang akan jadi Nabi nantinya dari Bani Israel, itu datang membantu Musa alaihissalam, kemudian jalan. Rupanya di malam hari pada saat lagi tidur, Yusha ini sempat melihat ikan itu keluar dari wadahnya, tapi unik gitu, bukan cuma sekedar loncat gitu. Jadi ada kegiatan, ada perbuatan dilakukan ikan itu kan tidak masuk akal, dia bisa keluar dengan mudahnya, dia dengan mudahnya keluar, kemudian dia bergerak, kemudian dia masuk dalam air dan pergerakannya itu tidak unik, bukan seperti umumnya ikan gitu ya. Tapi dia ngantuk, dia tidur. Jalanlah Musa alaihissalam sampai jauh, sudah jauh, baru Yusha mengingat, lalu dia mengatakan, wahai Musa, sepertinya apa yang tanda-tanda yang Allah berikan itu sudah terjadi di tempat yang ini dan itu. Musa tanya, di mana di sana? Pergilah mereka, tempat ikan itu. Lalu ketemu sama Khidir, lalu bicara. Langsung Musa alaihissalam mengetahuilah, ini orangnya gitu. Maka dikatakan, apa kamulah orang yang, waktu Khidir tanya, siapa kalian? Musa mengatakan, aku adalah Musa. Kata Khidir, kau adalah Nabi untuk Bani Israel. Dia mengatakan, iya. Lalu kata Musa, saya ingin belajar kepada kamu ilmu yang sudah Allah ajarkan. Maka kata Khidir ayat ini, kau enggak akan bisa sabar dengan saya. Karena Khidir tahu, perintah-perintah Allah yang sampai kepada Khidir ini, enggak semua orang tahu. Karena sikap-sikapnya unik gitu. Kata Musa, saya akan sabar. Ya. Kalimat saya akan sabar dalam menuntut ilmu, dia harus sabar. Enggak boleh dia buru-buru protes gurunya. Seperti itulah. Maka yang terjadi, Khidir pun baru pertama kali naik di atas kapal bersama Musa, dibolongin sama Khidir. Orang ini enggak ada salahnya, enggak ada apa, dibolongin. Karena tidak sabar, langsung dia bilang, kenapa kau bolongin kapalnya orang gitu? Kata Khidir, kan sudah saya bilang. Gitu. Waktu pertama menuntut ilmu syaratnya, baik kau akan saya terima, boleh jalan sama saya belajar, tapi dengan syarat, jangan tanya kepada saya sesuatu sampai saya yang jelaskan. Musa deal, baiklah kalau gitu. Ternyata dia tanya sebelum dijelaskan. Kata Musa, baik saya minta maaf, saya tidak akan ulangi. Gitu kan. Kemudian jalan lagi, ada anak kecil lewat lagi main-main, teman-temannya lari semua, lalu ditangkap oleh Khidir, dibunuh langsung. Musa lihat anak kecil, tidak ada dosanya, kenapa dibunuh?
Kenapa kau bunuh jiwa yang tidak ada dosanya gini, protes. Kata Khidir, kan sudah saya bilang, kau tidak bisa sabar. Maka dia mengatakan, baiklah saya minta maaf, saya tidak akan mengucapkan itu lagi. Saya tidak akan mengucapkan itu lagi. Jalanlah mereka sampai ke dalam satu tempat, rupanya Allah perintahkan Khidir untuk memperbaiki sebuah tembok. Di satu perkampungan ada benteng, begitu mereka masuk, mereka mau nginep tidak diizinkan. Maka Khidir pada saat mau keluar, tugasnya dari Allah SWT memperbaiki tembok, ada anak yatim tinggal di situ. Perbaikin tembok itu, ya, nanti supaya tidak rubuh. Di bawah tembok itu ada harta karun yang disimpan oleh ayahnya dua anak yatim ini. Kalau mereka dewasa baru Allah rubuhkan temboknya, Allah akan kasih kepada mereka. Kalau sekarang mereka masih kecil diperbutkan oleh masyarakat setempat. Maka Khidir memperbaiki tembok itu. Musa AS niatnya baik. Dia cuma mengatakan, kau kan sudah perbaiki tembok ini. Tembok ini tembok masyarakat di sini. Maka kita bisa minta balasan, maksudnya supaya kita dikasih izin nginap di sini atau apa. Maka kata Khidir, sekarang saatnya kita berpisah. Dan saya akan ceritakan kamu apa sebabnya dari perbuatanku semua itu. Kalau yang pertama, kapal saya bolongin karena di sekitar wilayah itu Allah telah beritahukan kepada saya dan Allah perintahkan ada raja zalim suka mencuri kapal-kapal masyarakat atau nelayan yang masih bagus. Ya. Maka saya bolongin supaya dia lihat aibnya, maka dia tidak ambil kapalnya. Karena orang itu orang baik. Orang-orang itu orang baik. Anak kecil yang saya bunuh itu perintah Allah. Karena kedua orang tuanya saleh. Anak ini mengajak orang tuanya kepada kekufuran. Dan Allah akan ganti kedua orang tuanya dengan anak yang saleh. Ini Musa belum sampai ilmunya di situ. Kemudian juga tembok yang saya perbaikin bukan karena saya minta balasan. Tapi karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bawahnya ada harta anak yatim. Kalau dirubuh sekarang maka akan diambil oleh masyarakat setempat, gitu kan? Seperti itulah kurang lebih. Maka apa kata Nabi SAW? Perhatikan ini penutupan bahasan kita. Kata Rasulullah SAW, Yarhamullahu Musa, lawadittu annahu kana sabara hatta yuqassa alaina min akhbarihima. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Sungguh aku menginginkan, kata Nabi Muhammad SAW, dia bersabar. Supaya apa? Sehingga berita-berita tentang keduanya, Khidir ini ilmunya luas sekali, Allah kasih. Karena tidak ada manusia yang tahu, dia lakukan langsung perintah Allah. Gitu kan? Maka sehingga berita-berita tentang keduanya dapat dikisahkan kepada kita. Hadis ini Sahih riwayat Bukhari, nomor 122, Imam Muslim nomor 2308.